Woi. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang ya di hari Rabu 16 Juli 2025. Untuk Simon Wetapo, selamat siang. Untuk Emma Gulata Asu juga selamat siang. Selamat siang Pak Guru. Dan untuk Dewan Asu, selamat siang. Selamat siang Pak Guru. Ya, Naputlak, Natlugulak, selamat siang. Baru saja kita belajar mengenai apa? Narasi ya. Berlatih membuat narasi. Apa itu narasi? Ya, berdasarkan ingatan saja ya. Baik Pak Guru, kita belajar membuat narasi atau membuat cerita khayalan Pak Guru. Oh, cerita khayalan ya. Ya, mungkin ada tambahan dari yang lain? Ya. Narasi adalah jenis karangan cerita yang ditulis secara yang terjadi secara nyata maupun khayalan, iya Pak Guru, yang ditulis sesuai dengan kenyataan dan juga khayalan Pak Guru. Itu saja. Ada yang lain mungkin? Berdasarkan urutan, Kronologis kejadian. iya, urutan waktu kejadian ya. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Iya. Nah, kira-kira yang Simon Wetapo tulis tadi mengenai apa? Ceritakan secara singkat saja. Baik Pak Guru, saya tadi menceritakan cerita khayalan, yaitu seorang anak bernama Marcel. Dia bersekolah di kota. Tapi dia satu kali dia terlambat banget tuh. Sampai tiba di sekolah, dia melewati aturan jam yang ditentukan masuk di sekolah Pak Guru. Dari situ dia lulus saja masuk pertama kali. Dia lulus masuk, dia tidak diberi salam yang penjaga tiket dan teman-teman lain. Dari situ Bapak Guru dapat tegur dan dipulangkan Pak Guru. Dia besok Marcel dia dapat dia kembali sadar bahwa dia bangun jam 4 dan bersiap-siap berangkat jam 5 subuh Pak Guru. Sampai tiba di sekolah, kalau dia mengaku saya tidak boleh terulang lagi, terlambat lagi, nanti saya ikuti aturan. Oh, intinya di perubahan ya. Iya. Perubahan supaya tidak terlambat. Belajar dari kesalahan. Iya. Terima kasih banyak Pak Guru Simon Wetapo. Nah, kalau Pak Deon, bisakah Pak Deon tolong menceritakan intinya saja apa yang mau Pak Deon sampaikan? Baik Pak Guru, cerita hari ini atau narasi yang saya tulis hari ini itu ceritanya mengenai nikah muda Pak Guru. Jadi ceritanya mengenai nikah muda yang sudah berkeluarga di usia yang sangat muda dan mengakibatkan karena terlalu muda dan belum siap untuk nikah, baru menikah. Jadi membuat dalam rumah tangga berantakan dan juga bahkan mereka sudah punya anak, tetapi karena masih pikiran anak-anak, akhirnya mereka kok tidak merawat anak mereka dengan baik, akhirnya anak mereka meninggal. Dan pesan dari cerita yang saya tulis ini, jika kita sebagai anak muda kalau memang benar-benar belum siap untuk menikah, sebaiknya kita mempersiapkan diri lebih baik dulu untuk menikah, untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga. Pesan dari cerita ini mungkin seperti itu Pak Guru. Terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak Pak Deon ya. Iya, Pak Guru. Jadi ini untuk mengingatkan kita untuk tidak menikah muda ya, Benar. pesannya. Iya. Karena menikah muda butuh persiapan yang dalam. Iya. Kalau tidak, kita bisa terjatuh pada banyak dosa yang tidak kita inginkan. Nah,
Ibu Guru Immaculata Asuh, apa yang Ibu Guru tulis? Ya, Pak Guru sedang membuat cerita atau karangan cerita mengenai seorang bapak, ya Pak Guru, sepasang suami istri yang kaya tinggal di desa dan memiliki seorang anak putri, tetapi ibunya meninggal. Setelah itu bapaknya menikah lagi dan ibu tirinya jahat dan menyiksa anaknya. Setelah bapaknya tahu kelakuan istrinya, ia ingin melaporkan ke pihak yang berwajib, tetapi anaknya tidak ini Pak Guru. Anaknya Tidak rela untuk dilaporkan. iya tidak rela untuk dilaporkan dan memberi kesempatan kedua kepada ibu tirinya. Oh begitu ya. Pak Guru. Berarti ada kesempatan untuk memperbaiki ya. Iya. Oke. Dan Pak Guru, untuk pesannya mungkin jika teman-teman atau Pak Guru siapapun yang bersalah kepada kita tidak harus membalasnya, tetapi memaafkan dan memberi kesempatan kedua Pak Guru. Iya. Memaafkan dan memberi kesempatan untuk bertobat ya. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Guru Immaculata Asuh, Bapak Simon Wetapo, Bapak Guru Simon Wetapo, dan Pak Dehon Asuh. Adakah kekurangan dan kelemahan yang masih sering kita lakukan untuk membuat narasi atau belajar bahasa Indonesia? Baik, Pak Guru. Yang pertama, saya kalau untuk saya untuk menulis narasi ini, Pak Guru, saya masih kurang sekali dalam menulis kata. Kadang ketinggalan huruf-huruf seperti yang pertama huruf H. Huruf H ini membuat saya kesulitan sekali untuk sebenarnya yang harus ditaruh saya tidak taruh dan yang harus tidak ditaruh saya taruh. Jadi H ini membuat saya membuat kalimat agak setengah mati Pak Guru, membuat cerita agak setengah mati Pak Guru. Oh. Sementara itu saja ya. Iya Pak Guru. Yang lain ada sama? Baik, Pak Guru. Kalau untuk saya bahasa saya membuat cerita kayak ini, rasa ini macam apa ya, setengah mati Pak Guru. Kenapa setengah mati? Karena membuat kalimat ini kita punya masing-masing logat ini jadi membuat dikasih taruh huruf H dan lain-lain itu kita kadang ikuti logatnya, ikuti bahasanya di kampung. Jadi saya sedikit keliru Pak Guru. Oh begitu ya. Iya. Berarti lebih menyenangkan bahasa Indonesia atau matematika nih Pak Guru Simon Wetapo? Matematika. Wah, ini kejujuran Pak Guru Simon ya. Matematika lebih senang ya. Oke, iya. Terima kasih banyak untuk mengutarakan kelemahan yang dihadapi dalam belajar bahasa Indonesia. Emang sama? Sama Pak Guru. Oke. Kita putuskan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Wah. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih banyak. Natlukulak naputlak. Wah.